sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan nyata adanya buat kita semua. Haleluya. Sudah sepatutnya kalau pagi ini kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau puji, kita mau sembah Dia, karena Dia adalah nama yang layak untuk kita tinggikan. Nyanyi pujian bagimu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mau nyanyi, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu.
besar, Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ketika kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, hanya Kamu yang layak, hanya yang kami tinggikan Tuhan. Sebab itu sampai pagi hari ini kalau kami masih boleh ada, itu semua karena kasih, cinta-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tetap tinggal berdiri. Saudara, saya yakin sekali bahwa Allah saya adalah Allah yang ajaib. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara di tempat ini, apakah engkau juga yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang ajaib? Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Allah kita memang benar-benar adalah Allah yang ajaib. Haleluya. 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 Kami tidak dapat melukiskan kebaikan-Mu Tuhan, bahwa kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencanamu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terdayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, Kau megah hatiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk, kita akan mendengarkan motivasi bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini Selanjutnya saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini ya Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau disenangkan pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja, mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus memberi pengertian lewat kebenaran firman-Mu. Dan semakin hari kami semakin mengerti, dan kami hidup dalam kepenuhan firman, dan menikmati setiap penyertaan Tuhan dan janji Allah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan Roh Kudus mengambil alih dari awal hingga akhir pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami siap terima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat Om dan Tante yang telah memberi kesempatan untuk melayani saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan memperkenalkan dalam pelayanan Bapak Ibu, saya melayani di GPDI Immanuel Ropodo di Sidoarjo dekat Bandara Juanda, dan saya sudah menikah dan memiliki satu anak. Nama saya Pendeta Carlen Awui dan nama istri saya Pendeta Mary Saeran. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, secara cepat saya langsung saja kepada pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal 7.
Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bapak Ibu saudara-saudari, tema kita pagi hari ini adalah the hope atau harapan, Bapak Ibu saudara-saudari. Kisah dari pembacaan kita pagi hari ini hanya ditulis dalam Injil Lukas, Bapak Ibu saudara-saudari. Dari keempat Injil, kisah di mana peristiwa di Nain hanya ditulis dalam Injil Lukas. Menarik buat saya mengenai penulisan dalam Injil Lukas tentang satu kisah. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudari, dalam satu kisah itu memiliki satu keterkaitan antar sesama Injil. Baik Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes memberikan pemahaman dan pengertian dan pembahasan tentang satu kisah dibahas oleh 3-4 Injil. Tapi peristiwa ketika di mana Yesus membangkitkan anak muda ini di Nain hanya ditulis dalam kitab Injil Lukas, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam pelayanan Yesus ada 3 tokoh, ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan peristiwa ini menarik buat saya secara pribadi karena Bapak Ibu saudara-saudari, pada waktu itu ketika Yesus dan para murid-muridnya akan masuk di Nain, di pintu gerbang, tiba-tiba dia melihat seorang janda, sekumpulan orang sementara mengusung seorang yang mati. Sekumpulan orang sementara mengusung anak muda yang mati. Dan bagi saya Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa saya katakan menarik? Karena yang memimpin prosesi itu adalah ibu. Seorang ibu, seorang janda yang harusnya mengalami duka cita yang mendalam karena suami sudah tidak ada, anak tunggal pun tidak ada. Berarti seluruh yang menjadi tanggung jawab dalam hidupnya itu kembali kepada perempuan itu. Yang harusnya menopang perempuan itu, yang harusnya menjaga wanita itu adalah suaminya. Suaminya meninggal, berarti bergantian anaknya yang menjaga mamanya. Tetapi pada kenyataannya berubah. Suaminya meninggal, anaknya juga meninggal. Maka satu beban yang besar, satu beban yang berat itu dipikulkan kepada ibu itu. Dan dalam satu beban yang berat yang harus dia alami Bapak Ibu saudara-saudari, yang harus dia jalani, dia memimpin prosesi itu. Dia memimpin perjalanan itu. Dia memimpin setiap langkah, setiap jalan yang harus mereka tempuh dipimpin oleh seorang ibu itu. Duka cita, bersedih, sementara mengalami tekanan yang berat. Hidup dalam tekanan. Entah apa yang harus dipikirkan, entah apa yang harus dimakan besok, entah apa yang harus saya lakukan untuk menghidupi hari saya di besok hari. Itu dari pemikiran dari seorang wanita itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus melihat
dan ketertarikan seorang Kristus tertuju kepada ibu itu. Tertuju kepada wanita itu. Ketika ia melihat wanita itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudari, kata tergerak Yesus oleh belas kasihannya, ini menunjukkan tentang karakter Tuhan. Ini menunjukkan tentang karakter Kristus. Selain ia penuh dengan kasih, ia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan yang dimiliki oleh Kristus adalah belas kasihan yang aktif, bukan pasif. Tidak hanya sampai dikata, oh kasihan, oh bagaimana, oh kasihan. Itu pasif. Tetapi Kristus dalam belas kasihan yang aktif, Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya bersimpati. Ada banyak orang berbelas kasihan, tapi hanya sampai di bersimpati. Oh kasihan. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa kali kejadian di jalan, kalau Bapak Ibu lagi mengendarai kendaraan, baik mobil, baik motor, tiba-tiba ada yang jatuh dari sepeda, ada yang ketabrak, maka Bapak Ibu jangan mengatakan, oh kasihan, oh kasihan. Hanya sampai di simpati, hanya sampai di perkataan, oh bagaimana keadaannya, bagaimana berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi belas kasihan Kristus adalah belas kasihan yang bersimpati, tidak hanya diam, tetapi ada kelanjutannya. Itu belas kasihan, Bapak Ibu saudara-saudari. Kata belas kasihan artinya mengusahakan. Yang kedua, belas kasihan yang dimiliki oleh Kristus adalah mencari jalan keluar. Kata belas kasihan tak hanya sampai di simpati, tak hanya sampai di rasa di mana Bapak Ibu melihat, wah seperti apa, bagaimana kelanjutannya. Tidak, belas kasihan harus aktif, Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika Anda dan saya tergerak oleh belas kasihan, maka Bapak Ibu dan saya harus mengusahakan segala sesuatu. Harus mengusahakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda perhatikan, diberikan jalan keluar, tergeraklah hati Bapak Ibu, dan carilah jalan keluar. Itu belas kasihan. Mengapa Kristus tergerak oleh belas kasihannya? Karena janda ini, Bapak Ibu saudara-saudari, seorang diri. Seharusnya anak yang diusung dalam peti itu adalah pengharapan hidup dari janda itu. Kenapa? Di Israel wanita tidak bekerja pada masa itu. Jadi yang covering wanita ini suami meninggal, anak yang covering, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi kenyataannya dua-duanya menghilang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, janda ini tak hanya kehilangan anak, tapi kehilangan sumber ekonomi dan masa depan. Dia tak hanya kehilangan anak, tapi dia telah kehilangan segalanya, everything. Dia tidak tahu lagi harus seperti apa. Dia telah kehilangan anak, tak hanya kehilangan anak Bapak Ibu saudara-saudari, ia kehilangan sumber ekonomi. Tak hanya ia kehilangan sumber ekonomi, ia juga kehilangan masa depan. Masa depan. Kehilangan semuanya. Bapak bisa bayangkan bagaimana hati dan perasaan seorang wanita itu ketika dia memimpin prosesi, ketika dia memimpin prosesi pemberangkatan dan pemakaman dari anaknya itu. Hilang harapan, hilang sumber ekonominya, hilang segalanya. Bukankah pandemik ini membuat kita terkadang hilang pengharapan, membuat kita kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan? Bukankah pandemik ini mengajarkan kepada kita tentang arti kesengsaraan? Dan berapa banyak orang yang mundur, berapa banyak orang yang keluar dari jalur imannya, berapa banyak orang yang tak memperhatikan lagi ketetapan firman Tuhan. Harusnya di masa pandemik, kesengsaraan ini, harusnya kita semakin hari bertambah setia. Karena apa? Kegenapan dari firman Allah telah digenapi. Kegenapan dari apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya digenapi oleh Tuhan. Periode-periode ini ada orang yang bangkit imannya,
Ada orang yang down imannya, ada orang yang jadi malas. Ada orang yang melihat peluang di tengah sengsara, ada orang yang malas. Ya kan, kadang sudah ibadah online, tak perlu lagi beribadah, ke gereja saja, di rumah saja cukup, bukan? Jadi pandemi ini sementara menggiring orang kepada dua kemungkinan. Mereka bertambah-tambah dalam Tuhan ketika menghadapi kesengsaraan, tetap setia dalam Tuhan, atau di tengah sengsara, mereka menjadi orang yang malas, tak berpengharapan, mereka menjadi orang yang mundur, mereka menjadi orang yang tak lagi memiliki keyakinan kepada Tuhan. Wanita ini telah kehilangan segalanya. Tapi Kristus datang, dan saya katakan ini namanya divine appointment. Divine appointment. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Di waktu yang bersamaan, ketika Yesus ada masuk di kota Nain, tiba-tiba usungan jenazah muncul bersamaan. Ini divine appointment. Tak direncanakan. Tak ada dalam schedule-nya Tuhan. Tidak ada dalam jadwalnya Tuhan. Tapi tiba-tiba sepersekian menit mereka tiba bersama-sama di pintu gerbang kota Nain. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Divine appointment. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa dinyatakan dalam prosesi perjalanan mereka. Dan tak semua orang mengalami divine appointment. Tak semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, pandemi mengajarkan secara saya secara pribadi tentang apa itu harapan. Apa itu harapan? Hope, it's a confidence expectation. Keyakinan mendapatkan apa yang kita inginkan. Harapan. Harapan Bapak Ibu selalu bicara di depan. Orang yang masih memiliki harapan itu selalu akan berbicara tentang hari depan. Artinya mereka akan tiba pada masa yang akan datang. Harapan selalu memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Arise. Untuk kembali bersinar. Dari mana? Dari harapan. Harapan memberi semangat untuk hari-hari yang ada di depan kita. Itu harapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hope keep success going. Hope keep success going. Tanpa pengharapan, manusia tak bisa melihat ke depan. Tanpa pengharapan, maka hidup ini akan menjadi mati. Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi tentang pengharapan, maka orang-orang yang masih hidup dalam pengharapan adalah orang-orang yang akan selalu melihat hari depannya. Orang-orang yang memiliki pengharapan di tengah sengsara, mereka tetap setia, mereka akan memiliki kekuatan untuk maju melangkah di hari depan. Dan saya mengatakan wanita ini adalah wanita yang memiliki secerah harapan dalam hidupnya. Dia tetap usung itu peti jenazah. Bahkan dia pimpin ini peti jenazah. Oh, ini hebat sekali. Tak mudah seorang janda harus memimpin prosesi pemakaman. Kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan segalanya. Telah hilang segalanya. Tapi dia pimpin usungan peti jenazah. Dia pimpin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah duka cita, dia bangkit, dia pimpin iringan itu. Dan apa yang dibuat oleh perempuan itu mendapatkan divine appointment dengan Tuhan. Yang tidak pernah dia duga, yang tidak pernah dia sangka, bertemu dengan Yesus. Hanya mendengar Tuhan itu berkuasa, Yesus itu berkuasa. Tetapi dalam kenyataannya wanita itu mengalami apa yang namanya Kristus dan kuasanya. Duka cita,
tak meredupkan semangatnya. Duka cita tak membuat dia harus tenggelam dalam kenyataan. Dia tetap maju, dia tetap pimpin usungan peti jenazah itu. Berjalan bersama kelompok orang, berjalan melewati pintu gerbang. Dan saya perhatikan, Yesus mengerti, Yesus berempati, dan Yesus bertindak. Ada banyak orang hanya sampai dimengerti, ada banyak orang hanya sampai diempati, tapi belum tentu banyak orang sampai dibertindak. Ada banyak orang yang cuma sampai dikata Tuhan menolong. Ada banyak orang yang hanya sampai mengatakan kuatkan iman. Tapi di tengah-tengah kesulitan di hari-hari ini, kita diingatkan tentang peristiwa seorang wanita ini yang tetap berdiri teguh di tengah duka cita, yang tetap melangkah di tengah duka cita, yang tetap melangkah di tengah sengsara. Dan dalam langkah-langkah yang dibangun oleh perempuan itu, dalam langkah-langkah yang dijalani oleh perempuan itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Kristus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus katakan? Jangan menangis, jangan engkau menangis. Wow, inilah suatu harapan, inilah suatu berita yang luar biasa, yang tak ditemukan dimanapun. Lo bisa bayangkan, sepersekian menit saja mereka terlambat, tak bertemu dengan Tuhan. Tapi mengapa diatur, dirancang seperti itu? Divine appointment. Sekarang Bapak Ibu, kita tidak menyadari hidup ini membuat kita semakin susah, semakin sulit. Saya melayani di tengah-tengah jemaat di perkotaan, di mana mereka mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan. Tentunya kami tidak bisa memaksakan bukan mereka untuk terus beribadah, karena ketakutan dan kecemasan mereka terhadap pandemi ini. Doa kami kepada mereka, dan kami selalu memberi harapan-harapan yang pasti bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada solusi, dan di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Tak pandang Anda dari mana, tak pandang dari latar belakang mana, tak pandang dari kondisi sosial apa, tak pandang kondisi ekonomi apapun, siapapun Anda, pejabat apapun, pandemi ini menyerang semua kalangan. Menyerang semua kalangan. Kita harus ingat, kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong hidup kita. Kesengsaraan boleh nyata terjadi hari-hari ini sebagai bukti suatu kegenapan. Terus saya mau katakan, di tengah kesengsaraan bangkit. Di tengah kesengsaraan bangkit. Arise. We have living hope. Arise. We have living hope. Bangkit. 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 Jangan terus terdegradasi imanmu karena pandemik ini. Jangan terus membuat kita terus takut, dan terus takut. Salah satu ungkapan yang mengatakan begini dari seorang yang ada di Eropa. Dia mengatakan begini, bukan pandemik ini yang kami takutkan, tapi efek dari pandemik ini yang kami khawatirkan. Tentunya itu menuju kepada manusia, kepada anak Tuhan, kepada orang percaya. Ada yang terang-terangan mundur dari Tuhan, ada. Ada yang terang-terangan lari, ada yang terang-terangan jadi malas. Ada yang terang-terangan imannya naik. Ada yang terang-terangan kuasanya Tuhan dinyatakan. Banyak. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika Yesus mengatakan, janganlah menangis. Ini suatu berita yang akan membangkitkan suatu pengharapan yang akan lebih hidup lagi. Simpati dalam bentuk tindakan, belas kasihan dalam bentuk tindakan dikerjakan oleh Kristus ketika melihat wanita ini. Ditunjukkan oleh Kristus dalam bentuk tindakan.
Manusia hanya sampai di simpati, tapi Tuhan sampai pada tindakan. Jangan pernah kita berharap pada manusia, karena manusia banyak mengecewakan kita. Berharaplah kepada Tuhan di tengah kesengsaraan ini. Beberapa hal terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengharapan diibaratkan sebagai jangkar. Diibaratkan sebagai jangkar. Jangkar bicara tentang kestabilan. Jangkar dilemparkan dan rantai, diikatkan di rantai, dilemparkan ke bawah di dasar laut. Dan hidup Bapak Ibu dan saya diibaratkan seperti kapal. Jangkar itu diibaratkan sebagai jangkar, pengharapan diibaratkan sebagai jangkar, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, sedangkan hidup kita diibaratkan seperti kapal. Dan rantai yang mengikat jangkar itu diibaratkan seperti iman. Iman bicara tentang hari ini, pengharapan bicara tentang masa depan. Iman menghidupkan harapan kita, living hope, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa contoh dari seorang wanita ini menunjukkan kepada saya dan saudara tentang apa artinya perjuangan. Wanita ini menunjukkan kepada saya dan saudara tentang apa artinya kata bangkit, bangkit, bangkit. Kesedihan ada, tapi dia bangkit, dia usung, dia pimpin. Ini pemberangkatan jenazah. Ini bukan sesuatu yang sangat mudah, berat. Bagi Anda yang mengalami duka cita, berat. Berat sekali. Saya melihat di istri saya, Bapak Ibu, ketika istri saya kehilangan orang tuanya. Berat. Karena mami dari istri saya adalah korban dari pesawat Adam Air yang jatuh di Laut Majene. 1 Januari dia masih dengar khotbah dari maminya. Temanya Immanuel. Dan di akhir khotbah dari mami katakan begini, sekalipun Bapak Ibu ada di darat, sekalipun Bapak Ibu ada di kereta api, Bapak Ibu ada di kendaraan, Bapak Ibu ada di mobil, bahkan Bapak Ibu ada di pesawat, bahkan kalaupun harus Tuhan izinkan harus ke dasar laut sekalipun, jangan takut, ada Immanuel. Kutipan khotbah terakhir 1 Januari 2007 jam 10 pagi. Sekalipun ada di dasar laut sekalipun, jangan takut, ada Immanuel yang menyertai kita. Selesai ibadah, ketemu jemaat, say hello, say thanks, ucapan syukur, selamat tahun baru, beliau langsung naik pesawat. Tiba-tiba langsung berangkat, dan tiba-tiba juga hilang signal. Dan dalam proses pencarian begitu banyak air mata dan begitu banyak kegelisahan yang saya lihat di istri saya dan jemaat. Tapi selama masih ada harapan, kita akan tetap hidup. Selama masih ada harapan, kita akan tetap melangkah di hari besok. Iman bicara hari ini, pengharapan bicara hari besok. Anda khawatir akan hari besok? Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Anda takut dengan kesengsaraan yang akan terjadi, efek pandemik ini? Jangan takut, kalau Anda setia, Tuhan pasti bela dan Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ditemukanlah pesawat itu. Sudah ada di bawah permukaan laut 2000 meter di bawah permukaan laut. Di dasar laut. Dan ketika kami melihat cuplikan akhir dari khotbah dari mami, kami menyadari bahwa kedaulatan Tuhan tidak bisa dibantah. Jam 10 dia katakan, sekalipun sampai di dasar laut, Anda tak perlu takut, ada Immanuel yang menyertai kita. Jam 12.10 pesawat take off, 1 jam 13 menit hilang dari signal.
jatuh di dasar laut. Jam 10 dia baru katakan, sekalipun di dasar laut, Anda nggak perlu takut, ada Immanuel. Wow. Divine appointment bukan? No. Oh, saya belajar bahwa dalam Tuhan, kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Jangan pernah merasa Anda mampu dan Anda bijak. Enggak. Manusia dengan segala kepintarannya tidak mampu mengukur hebatnya kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Dan dalam segala hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Anda alami kesengsaraan hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan takut. Setia pada Tuhan. Iring Tuhan. Tetap Anda beribadah, tetaplah beribadah. Lakukan semua ketetapan Tuhan. Lakukan bagian kita. Ada orang mengatakan bahwa mujizat itu adalah peristiwa supranatural. Benar. Yang supranya Tuhan, yang naturalnya kita. Jadi mujizat itu Allah yang supra, kita yang natural. Jadi mujizat itu bekerja Allah dengan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kenaturalan kita, tunduklah, setialah kepada Tuhan. Maka yang supranatural itu akan menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kembali pada akhir pada firman Tuhan, saya katakan begini Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa pengharapan yang sangat kuat adalah pengharapan yang dilabuhkan pada Kristus. Dan saya mau katakan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5, Tuhan mau dalam hidup kita agar kita senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Mari kita buka bagian terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5, saya akhiri dengan ayat ini. Udah setengah jam Bapak Ibu saya. Di tempat kami setengah jam untuk berkhotbah. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan rindu, Bapak, Ibu, dan saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tak hanya berlimpah soal materi, tapi limpahlah dalam pengharapan. Gagal hari ini, percaya hari besok pasti berhasil. Sakit hari ini, percaya hari besok pasti sembuh. Dilukai hari ini, percaya hari besok dipulihkan oleh Tuhan. Disakiti hari ini, percaya hari besok Tuhan pulihkan hati kita. Dizolimi, dialami ketidakadilan hari ini, percaya dalam pengharapanmu hari besok Allah ubahkan hidupmu menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dipermalukan hari ini, percaya hari besok Tuhan muliakan hidup kita. Dan rentetan peristiwa kehidupan ini semuanya dalam kendali Tuhan. Dan ketika Kristus menghampiri anak ini dan dia katakan bangunlah, bangkitlah. Apa yang kita catat? Yesus menyerahkan secara utuh anak ini kepada janda itu. Saya belajar Bapak Ibu, dari Tuhan selalu yang terbaik. Dari Tuhan selalu yang paling baik. Manusia bisa berikan yang baik, bisa. Tapi tidak mampu mengalahkan pemberian Tuhan yang lebih baik dari pemberian manusia. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah setia dalam kesengsaraan. Lihatlah hari besok akan lebih baik dari hari ini. Lihatlah minggu depan akan lebih baik dari minggu ini. Karena di dalam Tuhan sifatnya progres, naik.
dan kita semua menjadi pemenang-pemenang di tengah pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Terimalah berkat-berkat Tuhan di minggu yang berjalan ini dan terus hidup dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari teman kita berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akhiri dengan satu pujian dan kita berdoa bersama-sama. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percayalah Tuhan punya rencana di dalamnya. Haleluya. Oh, bila izinkan itu terjadi. Kami percaya Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi dalam waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku dari awal. Izinkan Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu. Amin Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Mari katakan waktu Tuhan. Tuhan Ya, pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Ya, pasti waktu Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Cobaan tetap percaya. tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mulai dari awal, angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. sesuatu terjadi. Kami percaya Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan, waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami tak mengerti itu. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Cobaan ku tetap percaya. Amin, Tuhan. Waktu Tuhan Ada waktu Tuhan. pasti yang Ada waktu Tuhan buat saya dan saudara. waktu Tuhan Semua yang terbaik. pasti Dipulihkan, diubahkan, disembuhkan. walau kadang tak mudah Lewati dimengerti. cobaan, Lewati cobaan tetap ku percaya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati terbaik. cobaan, lewati Cobaan
percaya waktu Tuhan Amin Tuhan. pasti yang Lewati cobaan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. pasti terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sukar, dalam kesengsaraan, ajar kami untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami labuhkan pengharapan kami kepada Kristus. Kami labuhkan pengharapan kami kepada firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Di dalam Tuhan tidak ada rancangan Allah yang gagal. Di dalam Tuhan tidak ada rencana Allah yang gagal. Kami percaya di dalam Tuhan hidup kami dipulihkan, diubahkan, dan kami menerima mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan. Berkati sedang jemaat di tempat ini, biar kami tetap setia di tengah masa yang sukar. Kami tetap setia melakukan firman Allah. Kami tetap setia hidup benar, menjadi terang, menjadi berkat, agar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bekerjalah oleh Roh-Mu hari ini sampai selama-lamanya, dan kami tetap jaga pengharapan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat om dan tante, anak cucu yang ada, diberi sehat, diberi kuat, diberi hikmat, terus diberi kemampuan untuk terus melayani dan menjadikan jemaat Tuhan dalam gereja lokal menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan yang sudah diberikan, dan Tuhan sudah menolong. Tahun ini kita sudah melewati berbagai kegiatan. Beberapa kali kita aksi sosial membagi sembako, 90 tahun GPDI dengan kemurahan Tuhan ya, kita dapat melakukan membeli pompa air, membeli genset ya, dan melunasi Videotron ini. Tuhan sudah menolong di tengah-tengah keterpurukan. Tuhan menolong, memberkati, dan nanti sebelum akhir bulan ini kita akan lagi membagi sembako buat 70 keluarga jemaat yang ada ya. Kalau Ibu Gembala tidak ada, dia lagi ke Manado, dan berdoa minggu depan ibadah 1, 2, 3, 4 seperti hari ini ibadah 1, 2, 3, 4 layani oleh pendeta Carlen, termasuk dua ibadah online jadi 6 ibadah. Tuhan memberkati. Minggu depan akan layani oleh pendeta Ferry Rompas ya, ketua Majelis Daerah Jawa Barat. Itu berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Ya, 50 tahun saya menjadi hamba Tuhan ya, termasuk 27 tahun di Pare. Ya, kemudian lupa lagi ya, jemaat ngomong tadi. Ya, juga ulang tahun gembala yang ke-47 ya, Tuhan menolong. Bukan 47, 74 saudara-saudara ya. Cuma karena ini di Semir jadi kayak 47 ya. Tuhan menolong, memberkati. Dari sepanjang ibadah ini Tuhan menolong, memberkati. Dan kami juga sudah memberikan rapid test kepada 60 jemaat gratis. Cuma sebagian takut, ada yang tidak mau saudara-saudara. Tapi semua kemurahan Tuhan sampai hari ini kita sehat-sehat, dan kemudian kita bersyukur sesudah beberapa bulan tidak ibadah, mulai Agustus kita ibadah mulai dengan 200 orang, 300, 400, ya sekarang sudah lebih 500. Tunggu kita pemulihan ya. Kalau pemulihan bisa 1000-an, tapi itu tunggu vaksin nanti ya, karena Manula itu hampir 200 belum ke gereja. Pelnap juga masih di rumah. Saudara ada yang tanya, Om apa saya
Manula boleh datang. Saya bilang ikut aturan gugus, enggak boleh datang. Ya, gembala saja enggak boleh datang. Kalau dari pintu sana, tapi kalau dari pintu sini bisa. Ya saudara, kalau saudara putar lewat pastori, masuk sini. Tapi pakai karcis sekali lewat pastori. Ya, ganti kita. Mari kita puji sambil kita bangkit berdiri, kita pujikan nyanyian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti Pendeta Carlen akan menyampaikan doa berkat buat kita. Hidup ini ada kesempatan, Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mengakhiri ibadah yang pertama pagi hari ini, doa hamba-Mu bagi setiap perjalanan, bagi setiap langkah di minggu yang akan kami jalani dalam hidup yang telah Tuhan beri bagi kami. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian yang utama dalam hidup ini, dan pengharapan kami kepada Tuhan dan firman-Nya terus menjadi bagian yang inti dalam setiap hidup ini, dan dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam rutinitas kami sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai yang ada di bidang swasta, pegawai negeri, bahkan sebagai pengusaha. Immanuel menyertai kami dengan sempurna. Dalam semua mata pencaharian jemaat diberikan jalan keluar oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, dan dalam semua kelemahan tubuh, sakit, penyakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Sertai jemaat Tuhan dalam setiap perjalanan, baik di darat, laut, udara. Immanuel sempurna menyertai jemaat Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, celaka, virus, bakteri, sakit, tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami aman terlindung dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Diberkati semua sidang jemaat yang telah memberi korban syukur untuk pekerjaan Tuhan. Diberkati jemaat yang telah dengan taat dan setia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tingkap langit terbuka mencurahkan berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati semua tim altar, tim media, penyambut jemaat, kolektan, asar yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah yang pertama, juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada ibadah yang pertama pagi hari ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia, cinta kasih lewat anak yang tunggal, Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, persekutuan, karunia-karunia Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.